sebenarnya alasannya apa dan seperti apa? Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing? Enggak. Ini hanya Nggak ada masalah ya Pak? enggak ada masalah. Gimana? Belum, Pak Doni belum. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantara ini seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. DPR mengharapkan agar pemerintah bisa transparan menjelaskan kenapa ketua dan wakil ketua IKN, otorita IKN itu mundur. Kemudian semoga mundurnya ketua dan wakil ketua otoritas IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait dengan pelaksanaan IKN ke depan. Saya mengenal mereka ya, mengundurkan diri, bukan diminta mundur. Itulah yang menyebabkan Bambang dan Pak Doni Rahayu, Prabowo tidak akan ke sana mungkin ya. Yang ngapain mereka dedikasi di sana? Berbarengan dengan statement-statement dari abang iparnya Prabowo Subianto yang dikenal sebagai ekonom ternama selama ini, Dr. Sudrajat Jiwandono. Mereka tidak menginginkan IKN itu sebagai hal yang urgent. Keinginan IKN itu untuk cepat menjadi kantor presiden dan kantor wakil presiden itu kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam waktu Prabowo memimpin ini. Beberapa bulan setelah jadi presiden, mungkin presiden akan melakukan satu evaluasi terhadap proyek IKN itu. Pak Prabowo itu akan merancang itu sampai 20-25 tahun baru selesai. Sementara Pak Jokowi mau memindahkan ibu kota bulan Agustus. Presiden berikutnya ini belum tentu akan ke IKN. Menurut saya Prabowo nggak akan mungkin mau itu. Kelihatan bahwa pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi. Pak Prabowo tidak ikut lagi dengan Jokowi urusan IKN ini. Spekulasi yang selama ini dipendam oleh Prabowo dan timnya bahwa mereka itu tidak sejalan dengan Jokowi soal pindah ibu kota, itu mungkin makin lama makin terungkap ke publik gitu loh.
pengembang yang sangat besar di Sinarmas dan lain-lain. Jadi secara kemampuan teknokratik mereka sangat mumpuni. Nah, kalau misalkan mereka menemukan di situ ada hal-hal yang tidak mungkin dicapai, ya, yang selama ini terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa, ya menurut mereka, mereka pada akhirnya tidak punya harapan dan mereka mundur. Nah, yang kedua itu kan berbarengan dengan statement-statement dari abang iparnya Prabowo Subianto yang dikenal sebagai ekonom ternama selama ini, yang juga juga ekonom Gerindra, Dr. Sudrajat Jiwandono pada bulan Maret kemarin bahwa partai mereka atau mereka tidak menginginkan IKN itu sebagai hal yang urgent, ya. Yang kedua, Pak Prabowo sendiri kemarin di Qatar beberapa hari lalu dalam Qatar Economic Forum mengatakan bahwa ya itu masih akan dicicil sampai 25 sampai 30 tahun lagi IKN itu. Ya, artinya apa? Artinya keinginan IKN itu untuk cepat menjadi kantor presiden dan kantor wakil presiden itu kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam waktu Prabowo memimpin ini. Itu yang akan menjadi dampak besar buat kita, di mana Jokowi tadinya sudah yakin bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden akan pindah ke IKN pada saat mereka memerintah nantinya. Gitu. Pak Syaganda, Menteri Sekretaris Kabinet juga mengatakan kedua pimpinan IKN sudah lama ingin mundur sejak beberapa bulan lalu. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih di balik tembok proyek IKN sehingga dua bosnya ingin mundur? Ya, saya juga mendengar kabar itu bahwa mereka udah lama ingin mundur. Tapi kenapa timingnya sekarang? Ya, ketika akan diadakan 17 Agustusan di IKN, ya kan? Kenapa mereka tidak melanjutkan dedikasinya sampai tanggal 17 Agustus? Pertanyaannya di situ. Artinya apa? Artinya memang ya tidak ada harapan untuk IKN ini diteruskan. Itu yang saya bisa terjemahkan. Nah, kalau kita melihat dari capaian-capaian yang dilakukan, juga misalkan, kan sekarang kan baru nanti Juli nanti diperkirakan yang selesai baru kantor presiden. Ya, kantor wakil presiden belum ada di sana, baru akan diredesain ulang. Artinya apa? Artinya kan berarti ke depan Prabowo akan didesain pindah ke Kalimantan, sementara wakil presidennya akan ada di Jakarta. Nah, buat Prabowo itu tentu kan tidak menarik. Karena apa? Karena masa lebih siap Jakarta sebagai ibu kota, dia tidak di ibu kota, tidak di Jakarta. Kenapa dia harus pindah ke Kalimantan? Misalkan seperti itu. Jadi saya pikir spekulasi yang selama ini dipendam oleh Prabowo dan timnya bahwa mereka itu tidak sejalan dengan Jokowi soal pindah ibu kota, itu mungkin makin lama makin terungkap ke publik gitu loh. Ya. Itu yang menurut saya. Dan itulah yang menyebabkan Pak Bambang dan Pak Doni Rahayu juga udah tahu itu karena mereka juga orang elit kan. Jadi saya pikir karena dia tahu bahwa Prabowo tidak akan ke sana, mungkin ya ngapain mereka dedikasi di sana. Oke, Pak Syaganda, salah satu anggota DPR menyatakan mundurnya kepala dan wakil otorita IKN sebenarnya bukan mundur, tapi dimundurkan karena tidak mencapai target. Investasi asing nol dan target mepet yang sulit terrealisasi. Nah, kalau menurut analisis Pak Syaganda nih, apakah mungkin terjadi pemecatan? Dan siapa Pak yang berhak memecat? Jadi sebenarnya kan yang paling penting kan, dia itu secara publik mengundurkan diri. Ya, bukan diminta mundur, ya kan? Itu beda lagi. Dia mengundurkan diri. Bahkan kemarin tadi Alfa menyebutkan sudah lama mereka minta mundur kan gitu, ya kan? Nah, jadi kita jangan dibalik-balik. Yang minta mundur ini adalah mereka. Kedua, bahwa tidak tercapai. Memang nggak ada orang mau investasi. Kita lihat SoftBank udah mundur dari tahun 2022 yang tadinya janji akan masuk ke sana. Kemudian JICA juga mundur. Ya, semua juga orang nggak ada yang tertarik di sana. Dan ini kan kemungkinan besar kan Jokowi hanya berharap pada Cina, ya di mana Jokowi waktu pertemuan Belt and Road Initiative tahun 2017, berapa tahun lalu yang Belt and Road Initiative itu, Jokowi kan minta kepada Xi Jinping dan kepada Perdana Menteri Cina agar Cina lah yang memberikan investasi besar-besaran kepada pembangunan IKN itu. Dan sampai sekarang kan Cina belum menunjukkan ketertarikannya karena Cina sendiri dalam hal ini kan menghadapi satu dilema di mana mereka juga tidak punya lagi kekayaan seperti ketika ekonomi mereka tumbuh dalam
dua digit ya. Karena juga mereka mengalami pengangguran yang banyak, gitu loh. Jadi saya bilang ini memang nggak ada yang mau invest, terus gimana? Oke, Pak Syaganda, kedua mantan pimpinan IKN ini mendapat tugas baru nih di IKN. Makanya dalam wawancara di Metro TV, staf ahli kepresidenan Bapak Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan bahwa keduanya akan hadir dalam groundbreaking ke-6 proyek-proyek IKN. Nah, sementara statement dari Mensesnek, keduanya sudah lama ingin mundur, tapi keduanya tetap hadir mendampingi presiden di IKN dengan tugas-tugas yang baru. Nah, di mata Pak Syaganda nih, kehadiran mantan bos IKN yang sudah lama ingin mundur, tapi mendampingi lagi presiden, ini hal yang wajar atau ada yang aneh nih Pak Syaganda? Ya, saya pikir kan itu hanya untuk meredam kegelisahan publik aja. Ya, bahwa publik itu kan melihat ada proyek mercusuar yang dibangun dengan uang negara APBN ya sampai hampir 80 triliun ya sejauh ini, bisa seperti itu. Itu kan sebenarnya seperti akan menuju proyek mangkrak. Maka kemudian rakyat akan dihibur bahwa ketua dan wakil ketuanya ini tetap memberi legitimasi bahwa IKN akan terus jalan gitu loh. Jadi saya pikir itu cuma propaganda yang tidak perlu lagi dilakukan Jokowi. Kan Jokowi harusnya realistis saja karena presiden berikutnya ini belum tentu akan ke IKN gitu loh. Oke, Pak Syaganda, di sisi lain juga Presiden Jokowi sudah memberikan statement bahwa pemberhentian kepala dan wakil kepala otorita IKN ini tidak mempengaruhi pembangunan IKN yang akan terus berlanjut. Nah, Pak Syaganda yakin nih peristiwa ini tidak mempengaruhi pembangunan IKN? Atau seperti apa nih dampak politik atas peristiwa mundurnya dua bos IKN ini? Ya kan, sistem kita ini kan presidensial. Ya kan, Jokowi berakhir 20 Oktober. Artinya berapa bulan lagi? Ya kan, beberapa bulan, tinggal 3 atau 4 bulan. Kenapa dia yang memastikan sampai 2025 sampai 2030? Dia nggak bisa memastikan itu. Kepastian daripada IKN itu lanjut atau nggak lanjut 5 tahun ke depan itu di tangan Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo Subianto melalui abang iparnya ya yang ekonom paling hebat sudah mengatakan tidak ada urgensi. Yang kemudian Prabowo sendiri sudah mengatakan kemarin bahwa itu akan dibangun selama 25 sampai 30 tahun dengan investasi sekitar $1 miliar rata selama 1 tahun. Jadi ya kita sabar aja kalau Prabowo misalkan selama 5 tahun berkuasa nanti ya dia akan invest dari APBN mungkin atau dari mana-mana ya $5 miliar. Tapi kan Prabowo sendiri akan menguras uang dari mana-mana untuk proyek dia 530 triliun untuk subsidi makan siang gratis. Ya, dari mana uangnya? Kalau uang itu harus dipakai lagi untuk infrastruktur yang belum jelas di IKN itu. Jadi saya pikir ini kita harus realistis ke depan, ya ikut pikirannya Pak Prabowo atau ikut pikirannya Pak Jokowi gitu loh. Saya pikir itu aja ke depan ini rakyat ini mau dibawa kemana. Kalau saya yakin orang pasti mikir ikut Pak Prabowo karena dia lebih mempunyai tawaran jangka panjang dibanding Pak Jokowi yang cuma 4 bulan lagi. Jadi meskipun Pak Jokowi mengatakan dia akan pastikan IKN akan berlanjut, ya kepastiannya sampai bulan Oktober dong. Lebih Oktober dia kan nggak punya hak untuk ngomong lagi. Oke, sekarang kita citra IKN dipertanyakan nih Pak Syaganda. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta pemerintah membuka lagi nih alasan mundurnya dua pimpinan IKN sekaligus. Investor ingin kepastian, tidak bertanya-tanya. Nah, akan seperti apa nih dampak kejadian ini bagi pengusaha nasional, Pak Syaganda? Ya, saya pikir kan orang kembali ke pikiran waras ya. Bahwa kita tuh tidak punya anggaran yang besar untuk melakukan proyek mercusuar seperti IKN. Ya, apalagi di berbagai negara ya, seperti di Myanmar, di Brazil dan lain-lain itu kan banyak sekali yang mangkrak. Ya kan? Nah, yang kedua sebenarnya yang kita harus tahu, IKN itu kan tidak didesain dengan research yang dalam. Pemindahan ibu kota itu keluar muncul tiba-tiba tahun 2020 ketika COVID. Nah, pada saat COVID itu sebenarnya kan kita dalam krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Kenapa ada muncul tiba-tiba usulan IKN yang tidak melalui satu proses yang pendalaman, yang dalam. Yang misalkan sudah disampaikan oleh beberapa teman di DPR ya bahwa dulu itu tergesa-gesa.
Ya kan, itu disampaikan sendiri oleh beberapa anggota DPR dari PDIP, dari yang lainnya juga tergesa-gesa. Nah, Ya. dari segi kalangan teknokrat ya, ahli-ahli geologi ya mengatakan itu ada masalah landslide, di sana ada patahan-patahan yang bahaya. Kemudian dari segi arsitektur di sana itu akan mahal karena apa, desain perkotaannya berbukit-bukit. Ya, jadi macam-macam keluhan-keluhan itu sekarang kan muncul setelah di trial by error. Jadi ketika dilakukan, dimulai, itu ada kecelakaan, apa namanya, ada masalah-masalah yang muncul terungkap. Jadi dengan terungkap itu, maka mungkin menurut saya pengusaha-pengusaha ini tidak mau sembarangan investasi. Karena mereka ini Ya. kan kalau swasta ini kan uangnya ya dia takut hilang dong. Ya kan, apa keuntungan dia? Apalagi dalam skala yang 700.000 dan 2024, 2000 apa namanya, maksimumnya itu 25 tahun lagi penduduknya cuma 2 juta. Ya itu secara return to investment-nya itu buat pengusaha tidak pulang modal. Ya kan? Itu lebih bagus mereka investasi di Jakarta yang penduduknya udah jelas-jelas 10 juta ke 20 juta kalau aglomerasi. Kenapa dia disuruh ke IKN? Buat dia apa? Insentifnya apa? Dan seperti itu. Kalau Cina mungkin kalau Luhut bin Sarpanjaitan dan Jokowi menyerahkan 1 juta hektar lahan untuk petani ya, pertanian dan petani Cina di Kalimantan Tengah ya, Pak Luhut baru-baru ini kan mengatakan akan mengundang Cina untuk menanam 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Ya, itu bisa jadi mungkin Cina tertarik, dia dikasih 1 juta hektar, petaninya datang di sini 1 juta orang petani dari Cina, kemudian dia disuruh bayar kompensasi bangun IKN. Nah, itu mungkin tuh dari segi investasi, tapi apakah kita mau menyerahkan nasib kita pada ibu kota yang dibangun oleh negara lain? Nah, ini juga pertanyaan. Menurut saya Prabowo nggak akan mungkin mau itu. Gitu. Oke, Pak Syahganda, media asing seperti Reuters, Arab News, Al Jazeera, Channel News Asia menyorot peristiwa ini. Media asing melihat peristiwa ini sebagai masalah besar IKN, sebagai proyek ambisius Indonesia. Pemberhentian 2 pimpinan tertinggi IKN ternyata juga disorot media global dengan nada kritis, Pak Syahganda. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Syahganda? Ya, itulah karena ini kan apa namanya, pemindahan-pemindahan ibu kota ini kan selalu memang mendapat perhatian dari dunia internasional. Ya, baik pemindahan ibu kota dalam pengertian model kayak Israel pengen memindahkan Tel Aviv ke Yerusalem. Kenapa? Ya. Karena dia akan memindahkan seluruh kedutaan-kedutaan. Nah, seperti ini juga di sini. Bagaimana kedutaan Inggris, kedutaan Amerika, kedutaan Jepang, Arab Saudi, apa semua. Kan mereka pengen tahu apakah akan pindah ke ibu kota baru. Jadi itu kan akan dicatat oleh mereka. Kalau misalkan ini kemudian 2 pimpinan utamanya mundur, maka kemudian mereka bertanya-tanya, jangan-jangan ini adalah proyek yang tidak prudent, tidak hati-hati. Dan buat mereka adalah terlalu bahaya ya untuk apa namanya, memindahkan kedutaan-kedutaan mereka. Ya, seperti Indonesia kan tidak mau memindahkan kedutaan kita di Myanmar kan, kita tetap di ibu kota lama. Ya, kita tidak mau di Rangon atau apa kalau nggak salah, jadi kita ke ibu kota baru yang itu betul-betul sekarang sudah jadi apa namanya, kota mati kan, kota hantu. Jadi banyak sekali ibu-ibu kota itu menjadi kota hantu. Nah, saya pikir itulah yang menarik buat media-media internasional, saya pikir. Oke, Pak Syahganda, dampak bagi para pihak yang terlibat di dalam proyek pembangunan IKN ini akan seperti apa nih, Pak? Harusnya sekarang para pihak yang sudah terlibat pembangunan IKN akan makin optimistis nih, pimpinan IKN langsung di tangan menteri dan wakil menteri. Seperti apa analisis Pak Syahganda? Ya, dampak yang paling berat itu kan buat orang-orang yang memang sudah melakukan apa namanya itu jual beli tanah ya, mafia-mafia tanah di sana ya, yang berharap akan ada kenaikan harga tinggi. Ya, yang kedua, rakyat di sana yang tanah-tanahnya belum diganti rugi, yang kemudian yang akan diusir dan lain-lain, itu kan akan berdampak apakah mereka itu nanti tetap menguasai lahannya ya, karena kemarin kan ini kan nggak ribut kan masalah pembebasan lahan. Ya, dampak ketiga buat investor ya tentu mereka tahu bahwa skala investasi mereka ke depan itu tidak lagi harus mengikuti kemauan Jokowi. Ya, jadi bisa aja mereka investasinya itu cuma sweetener aja. Jadi kalau tadinya misalkan harus investasi $1 miliar, mungkin ya besok-besok ya $1 juta gitu loh. Jadi saya pikir itu akan berdampak besar ya dari apa namanya, kemunduran ini pimpinan ini. Kemunduran ini meskipun dia dibilang nanti akan menemani Jokowi ke mana, ke peletakan batu pertama dan lain-lain, itu tidak mengurangi shock daripada seluruh orang
yang tahu bahwa ini mundur gitu loh. Jadi nggak ada gunanya mundur, ya udah mundur. Maka yang paling penting kita realistis buat saya bahwa kita memang bangsa ini harus menunda, ya, menunda rencana-rencana mercusuar pindah ibu kota itu. Itu aja menurut saya. Oke, Pak Syaganda, sudah kita diskusikan tadi di awal, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, bukan faktor upacara 17 Agustus yang membuat pimpinan IKN mundur, tapi peristiwa mundurnya dua pimpinan tertinggi IKN tentu bukan peristiwa biasa nih Pak. Nah, jika target pindah ibu kota gagal, siapa nih yang paling bertanggung jawab? Siapa yang paling bersalah nih? Presiden, Menteri PUPR atau otorita IKN? Pak Syaganda. Pasti Pak Jokowi kan, karena yang paling paling eager, paling ingin ibu kota itu pindah, ya, sebagai legacy, sebagai ininya Pak Jokowi, ya, tanda dia sebagai presiden pindah ibu kota, ya itu kan membuat dia bertanggung jawab, ya, tentu bersama DPR karena DPR menyetujui, ya. Tapi saya pikir yang paling bertanggung jawab adalah Pak Jokowi, dan Pak Jokowi yang orang tahu semua sejak awal mendorong pindahnya ibu kota. Jadi tanggung jawab dia. Nah, nanti ya silakan aja rejim ke depan, ya, mengevaluasi tanggung jawab ini akan diterjemahkan sebagai apa, ya kan? Apakah nanti harus ada pemeriksaan, ya kan kita nggak tahu kan sudah 80 triliun misalkan uang negara dipakai ke sana, apakah uang itu prudent, uang itu dikelola dengan benar, apakah proyeknya ada tender atau apa segala, belum lagi uang-uang yang keluar dari sektor BUMN dan lain-lain. Saya pikir kita lihat aja ke depan itu, ya, beberapa bulan setelah jadi presiden, mungkin presiden akan melakukan satu evaluasi terhadap proyek IKN itu. Oke, baik, kita sampai di pertanyaan terakhir Pak Syaganda. Kepada media, Anda sempat menyebutkan bahwa pemberhentian pimpinan IKN ini terjadi beberapa waktu setelah kakak ipar Presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Djiwandono, menyebutkan IKN tidak lebih penting dari program makan siang gratis. Anda juga menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto meyakini proses pindah ibu kota akan berlangsung 25 hingga 30 tahun. Nah, menurut analisis Anda nih, apa kaitannya pemberhentian pimpinan IKN ini dengan pernyataan kakak ipar Prabowo Subianto? Ya, pertama saya harus tegaskan bahwa ini kan koeksistensi, ya, bukan gara-gara Pak Djiwandono mengatakan kemudian ini mundur. Bukan begitu. Saya mengatakan bahwa ini akan mengalami resultante yang dahsyat. Karena yang satu mundur, yang satu mengatakan IKN itu tidak urgent. Ya, yang mengatakan tidak urgent ini adalah ekonomnya Partai Gerindra, ekonom yang dipercaya oleh presiden terpilih. Ya, itu maka itu berskala dahsyat dong. Karena orang percaya disiarkan juga oleh TV mainstream. Ya kan, itu sangat dahsyat dong. Yang kedua, ditimpali oleh Pak Prabowo kemarin dalam berbagai media bahwa memang Pak Prabowo itu akan merancang itu sampai 20 sampai 25 tahun baru selesai. Sementara Pak Jokowi mau memindahkan ibu kota bulan Agustus dan presiden di sana 1 Oktober presiden baru. Nah, kan berarti kelihatan bahwa sudah terjadi pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi, ya, secara dahsyat, karena isu IKN ini isu yang merupakan fundamental buat Jokowi, dan itu kemudian diperlihatkan bahwa Pak Prabowo tidak ikut lagi dengan Jokowi urusan IKN ini, gitu. Jadi inilah yang perlu kita pelajarin, gitu, dari situasinya. Itu mungkin Pak Alfa. Oke, baik, terima kasih Pak Syaganda Nainggolan yang sudah bergabung bersama kami di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Syaganda atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Ya, demikianlah Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit.